Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami dari kuis 1 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 2H, saya Ailin Rukisti absen 7 dan teman saya Dina Rahmawati absen 10. Di sini kami mengambil 5 pertanyaan dari 10 pertanyaan, yaitu nomor 2, 3, 5, 6, dan 8. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan 4 ciri atau kriteria informasi yang berkualitas. Yang kedua, mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Yang ketiga, apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Yang keempat, apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang kelima, berdasarkan fungsi keluaran, sistem informasi manajemen dapat menghasilkan keluaran apa? Untuk pertanyaan pertama, ciri atau kriteria informasi berkualitas, yaitu akurat, informasi harus sesuai dengan data yang sebenarnya, yaitu harus benar dan bebas dari kesalahan. Jika suatu informasi dilakukan pengujian dengan hasil sesuai fakta, maka data tersebut dianggap akurat. Yang kedua, relevan, yakni informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berkaitan dengan keputusan yang diambil. Informasi yang relevan harus memberikan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, tepat waktu, yakni informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Ketepatan waktu dapat memastikan informasi agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat pada waktunya. Yang keempat, lengkap, informasi yang berkualitas harus diberikan secara lengkap dengan mencakup semua aspek penting yang diperlukan tanpa ada yang terlewat. Pertanyaan yang kedua yaitu informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Informasi merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam organisasi. Informasi dikatakan sebagai sumber daya yang penting dalam organisasi karena informasi merupakan sebuah hasil pengelolaan data yang menjadi bentuk penting dan memiliki kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan secara langsung atau tidak langsung. Seperti yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan, yaitu informasi yang akurat dan tepat waktu membantu mengambil keputusan dalam membuat keputusan yang efektif dan tepat. Informasi yang akurat memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih baik dan strategis sehingga mengurangi resiko kesalahan. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Informasi membantu organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti manusia, material, dan finansial. Dengan analisis data, informasi dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Informasi tentang kebutuhan pelanggan membantu organisasi meningkatkan produk dan layanan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya untuk meningkatkan respon terhadap keluhan pelanggan dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa depan. Selanjutnya itu meningkatkan dan mengurangi resiko efisiensi biaya. Informasi yang baik membantu organisasi mengidentifikasi biaya. Data yang relevan memungkinkan organisasi menganalisis pengeluaran dan mengidentifikasi area untuk mengurangi biaya, serta untuk meningkatkan efisiensi biaya tersebut. Yang terakhir yaitu mengembangkan strategi inovasi dan pengembangan produk atau layanan baru. Informasi tentang kemajuan teknologi dan respon pengguna dapat menjadi dasar untuk motivasi. Informasi pasar memberikan wawasan untuk inovasi, membantu organisasi mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pertanyaan ketiga, yakni fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Yang pertama, yakni mengumpulkan dan mengolah data. Sistem informasi manajemen mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi yang akurat dan berguna. Yang kedua, menghasilkan laporan, yakni sistem informasi manajemen menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu untuk membantu pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang efektif. Yang ketiga, mengintegrasikan data, yakni sistem informasi manajemen mengintegrasi data dari berbagai departemen dan unit untuk menghasilkan informasi yang lengkap dan akurat. Yang keempat, mengotomatisasi proses, yakni sistem informasi manajemen mengotomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kelima, mengoptimalkan
Yang kelima, mengamankan data, yakni sistem informasi manajemen mengamankan data dari akses yang tidak sah dan mengurangi risiko kehilangan data. Yang keenam, meningkatkan efisiensi, yakni sistem informasi manajemen membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan biaya. Yang terakhir yakni mengukur kinerja, sistem informasi manajemen membantu mengukur kinerja organisasi dan mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum tercapai. Yang ketiga yaitu karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, memiliki berbagai sistem informasi manajemen terdiri dari elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna yang bekerja sama untuk mengelola informasi. Yang kedua, memiliki batas tertentu atau boundary. SIM memiliki batas yang jelas untuk menentukan ruang lingkup dan fungsi sistem, memisahkan elemen yang termasuk dalam sistem dan yang tidak. Selanjutnya, memiliki lingkungan luar atau environment. SIM beroperasi dalam konteks lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerjanya, seperti pasar dan kebijakan pemerintah. Memiliki penghubung atau interface. SIM memiliki antarmuka yang memungkinkan interaksi antar pengguna dan sistem untuk memudahkan akses dan komunikasi. Memiliki masukan atau input. SIM menerima data dari berbagai sumber yang digunakan sebagai masukan untuk diproses. Selanjutnya, memiliki keluaran atau output. Setelah pengolahan, SIM menghasilkan informasi dalam bentuk laporan, grafik, atau dokumen yang mendukung untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, memiliki pengolahan atau proses. Pengolahan sistem adalah pemrosesan data yang masuk ke dalam sistem yang diolah dengan sedemikian rupa hingga menghasilkan data keluaran atau output yang menjadi suatu informasi yang berguna. SIM mengubah masukan menjadi keluaran melalui proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Yang terakhir, memiliki tujuan atau goal. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna. SIM dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan yang memberikan arah bagi semua aktivitas dalam sistem. Contoh tujuan sistem dalam sistem pendidikan adalah memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa. Pertanyaan yang terakhir yaitu berdasarkan fungsi keluaran, sistem informasi manajemen SIM dapat menghasilkan keluaran yakni yang pertama, dokumen transaksi. Fungsi ini menghasilkan dokumen-dokumen yang merekam atau mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Contohnya adalah faktur penjualan, penerimaan barang, atau kwitansi pembayaran. Yang kedua, laporan terjadwal atau rutin. SIM dapat secara otomatis menghasilkan laporan-laporan pada waktu-waktu tertentu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Laporan ini biasanya mencakup data rutin seperti laporan keuangan bulanan atau laporan produksi mingguan. Yang ketiga, jawaban atas pertanyaan terjadwal, yakni sistem ini dapat memberikan jawaban otomatis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara berkala atau terjadwal, contohnya termasuk informasi mengenai stok barang saat ini atau perkembangan proyek tertentu. Yang keempat, laporan tidak terjadwal, yakni kadang-kadang situasi memerlukan informasi yang tidak terduga atau tidak terjadwal untuk disajikan dalam bentuk laporan. SIM bisa digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan ini sesuai kebutuhan, misalnya laporan khusus untuk presentasi atau analisis mendadak. Yang kelima, jawaban atas pertanyaan tidak terjadwal, yakni selain pertanyaan terjadwal, SIM juga bisa digunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul secara tidak terduga. Contohnya adalah saat manajer meminta data spesifik yang tidak termasuk dalam laporan rutin. Yang keenam, dialog user mesin. Fungsi ini mencakup interaksi langsung antara pengguna atau user dan sistem atau mesin, di mana SIM memberikan respon langsung terhadap permintaan atau instruksi dari pengguna. Ini bisa berupa interaksi langsung via antarmuka pengguna atau UI atau melalui sistem pengolahan bahasa alami. Sehingga ini menggambarkan berbagai cara di mana sistem informasi manajemen membantu organisasi dalam
mengelola informasi, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan menjaga ketersediaan data yang relevan dan akurat. Sehingga kesimpulan, sistem informasi yang berkualitas memainkan peran penting dalam organisasi sebagai alat utama pengambilan keputusan. Dengan informasi yang relevan dan akurat, tepat waktu dan lengkap, organisasi dapat merespon perubahan dengan lebih cepat, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan strategisnya. Sistem informasi manajemen mendukung fungsi ini melalui pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang pada akhirnya membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.